warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias Channel. Dan kali ini adalah acara yang sangat spesial karena sebenarnya konten ini namanya konten BBB, Belajar Bersama Bia. Aku tuh setahun yang lalu itu bikin BBB Goes to You. Jadi aku tuh ngedatengin followers aku, subscribers aku untuk dipecahkan permasalahannya. Salah satunya adalah yang di sebelah aku ini, yang cantik ini. Nggak usah, sebenarnya aku bingung itu permasalahannya apa sih? Mungkin permasalahan hidup yang lebih banyak daripada permasalahan kulitnya ya, gitu ya. Sekarang mau perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Hai, nama aku Laras. Kerjaan aku pramugari, Kakak. Yes, betul. Dan di dalam pekerjaan kita itu jam kerjanya tuh panjang banget, Kak. Pasti. Dan dituntut pakai makeup terus kan jadinya. Pasti harus Bener. tetap on ya kan. Mm-hmm. Itu full make up banget dan Yes. itu setiap hari dan Betul. dengan waktu yang panjang Mm-hmm. banget dari kita mulai pakai make up sampai kita pulang kan. Benar. Bersihin make up. Nah, terus kali ini sebenarnya pas nggak tahu kenapa ini mungkin rezeki juga pas banget. Aku tuh dapetnya seorang pramugari di mana aku akan pasti banyak nanya banget sama kamu. Boleh. Jadi istilahnya kamu nanya sama aku juga nanya sama kamu tentang kehidupan sebagai seorang pramugari. Boleh. Apalagi dengan kasus yang lagi heboh banget sekarang. Lebay. Tadi katanya aku nggak bisa di depan kamera. Sekarang depan kamera heboh juga. Heboh ya. Iya, maksudnya dengan kasus yang lagi heboh banget sekarang, kasus coronavirus. Mm-mm. Gimana sih pendapat dari kamu sebagai pramugari yang pasti bolak-balik naik pesawat kan? Terus gimana penanggulangannya dari maskapai kamu dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang aku akan ngasih cuplikan si Laras menceritakan permasalahannya. Oke? Halo, nama aku Laras. Kerjaan aku pramugari dengan permasalahan kulit, pemakaian make up yang berjam-jam. Jam kerja aku bisa 12 jam sampai 14 jam. Kalau ditambah waktu dari get ready sampai dilepas lagi make upnya, itu bisa kurang lebih tambah 4 jam. Jadi kadang aku kerja pakai make up bisa antara dari 12 jam sampai 18 jam. Nah, kulit aku cenderung kering, dan kalau di make up karena di dalam pesawat, di dalam AC terus berjam-jam, kadang berbelas-belas jam, jadi muka tuh kering banget dan make up nggak ada yang nempel sama sekali. Itu aja sih. Semoga Kak Bia bisa menemukan jawabannya. Oke, dan ya itu dia tadi permasalahannya. Jadi intinya kamu tuh udah berjam-jam akan pakai makeup selama 12 sampai 18 jam tadi ya. Terus kulit kamu tuh sensitif nggak? Sensitif parah, Kak. Apa? Kenapa sensitif itu misalnya gimana? Lebih ke sensitifnya itu kalau perbedaan suhu drastis. Oh pasti, apalagi di pesawat Pasti ya. kan, Gila sih. Kak. Terus Di pesawat kan disetting untuk setahu aku 20 antara 22 sampai 25. Oke. Bisa 23, bisa 24 antara itu lah. Terus begitu mendarat, suhu di darat dilaporkan 34 derajat Celcius. Mohon maaf, Welcome itu to langsung Jakarta. Ya kan? Bener. Atau habis flight yang winter kayak ke luar negeri, kayak sekarang kan winter di mana-mana. 7 derajat, -1, -12 Sampai gitu. sini 30-an. Sampai sini 30. Welcome to Jakarta. Ya kan? Betul. Itu yang paling parah yang pernah aku rasain, pernah kayak tampak gitu, Kak, satu muka. Tampak Kusam, bukan? Tampak tuh kayak campak penyakit yang bentol-bentol. Yang bentol-bentol gitu loh, Kak, tapi yang bentol-bentolnya gede-gede. Oke. Iya, itu yang paling parah pernah gitu, atau beruntus, atau pernah juga katanya sih kayak orang hamil ya, Kak. Jadi di jidat tuh kayak bersisik yang benar-benar ngelupas. Tapi yang bersisik dulu gitu loh, keringnya parah, bersisik nanti ngelupas. Itu biasanya terjadi kalau perubahan suhu yang drastis. Dan kamu kulitnya juga kering juga kan? Kering. Oh gini, wah mantap banget. Gitu. Yang nyengir, yang kalau nyengir sakit itu loh, Kak. Kayak gitu. Ya, sebenarnya aku juga hari ini ngelihat kan, karena mungkin kamu dulu pas email udah kayak setahun yang lalu. Sekarang aku ngeliat tidak ada permasalahan sebenarnya. Coba aja lihat mukanya, kayak bagusan dia daripada aku. Udah lah, kamu jadi vlogernya aja gimana? Iya, maksudnya mungkin kulitnya kering emang kelihatan sih, kelihatan kulitnya kering, tapi kayaknya nggak yang terlalu banyak permasalahan banget sih sebenarnya gitu. Karena dari kemarin nggak terbang kali ya, Kak. Oh iya, bener juga, ada faktor tersebut ya. Low season. Terus sekarang kamu kalau ngerasain 12 jam sampai 18 jam tuh yang kamu rasain tuh apa? Misalnya throughout the day-nya kamu tiba-tiba jadi kayak cracking atau misalnya jadi apa? Yang kamu pengen tanyain ke aku apa? Cracking sama nggak nempel sama sekali sih, Kak. Bedaknya itu benar-benar nggak nempel. Jadi kalau dari awalnya aja kayak nggak nempel, gimana ke depannya ya kan? Terus cracking. Gini dikit langsung Pasti kayak tuh sekarang kan masker di mana-mana pakai masker, nempel lah semua. Ya,
Bener, hilang, betul, semua betul. luntur gitu. Oke, Yang oke, oke, paham, paling paham. sering tuh itu aja Kak. Terus karena kering, kadang kan mau retouch ya Kak, pakai bedak tabur atau apa gitu, terus dia malah ngegerumbel Bener, gitu kan itu Kak. pasti, betul. Gara-gara saking kering dan crackingnya Betul, itu terus betul. bingung mau disemprot mukanya makin gerembel lagi nanti. Oke, kayak oke. gitu. Yang udah kamu lakuin untuk menanggulangi cracking dan tidak nempel apa selama ini? Pakai face spray aja. Face spray, terus kalau di retouch pakai loose powder gitu-gitu lagi. Enggak, biasanya aku cuma ngelap pakai tisu. Jadi bener-bener nggak di retouch. Kalau di retouch aku ngerasa kayak makin gerembel. Oke. Kayaknya aku udah dapet sih maksudnya. Terus ini mau langsung mau didanain apa nggak usah? Nggak usah lah ya. Terima kasih. Aduh, BTW ini tuh kita mulai videonya tuh lama banget loh. Kebanyakan ngobrolnya sebelum dimulai ini loh Gospel video style. ini. Aduh, gila keren. Karena kita penasaran banget sama profesi kamu. Cie. BTW kamu udah berapa lama di profesi ini? Aku baru menuju 6 tahun. Nggak ngerti baru menuju 6 tahun tuh gimana? Karena masih banyak yang lebih senior Oh, dari baik. saya. Tapi biasanya normalnya tuh berapa tahun? Kalau kan kamu bilang 6 tahun udah baru. Biasanya kalau yang itu emang udah ada yang ada yang 20 tahun. tahun. Oh, seumur saya. Iya, jadi di tempat aku memang ada sampai pegawai tetapnya Kak, sampai ada pensiunnya. Jadi yang join sebelum aku lahir pun ada gitu. Baik. Oh, BTW kita kan belum tahu ya dia umurnya berapa sih? Coba kamu kelahiran berapa sih? Aku kelahiran tahun 20. Kelahiran 95, tahun ini 25. Masih muda banget ya Allah. Kayak sama kok kita nggak jauh beda. Kakak berapa? 27? Oh ya? Oke, sekarang jadi yang aku tangkap adalah kulitnya Laras itu adalah super duper kering aku nangkapnya, tapi terus juga sensitif dan sensitifnya itu udah pasti karena pengaruh di pesawat. Orang di atas juga kan pasti udah ngaruh banget kan sama tekanan udaranya segala macam yang kotornya udaranya nggak parah sih. Pesawat itu, ini faktanya adalah pesawat itu salah satu tempat yang paling kotor di dunia ini. Kotor. Pesawat itu kotor. Parah. Terus aku sampai baca-baca kan gara-gara ada virus corona ini, tempat yang paling kotor di pesawat itu adalah handle ini Dan seat belt. terus seat belt, terus ini sama tempat Seat makan table itu, fold seat table folding table-nya. itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau naik pesawat jangan lupa itu yang harus paling sering dibersihin. Oke, udah kering. Jadi cara ngecek keringnya udah pasti kalau dipegang udah nggak. Coba kamu pegang sendiri. Karena Enggak dia sih, udah nyering. udah. Tapi kamu lihat di kamera deh. Dia tuh kayak ada kelembabannya. Nih coba kamu lihat ngaca deh. Ya. Gitu. Ya kan? Padahal udah kering kulitnya. Tapi dia tuh kayak ada ngasih kelembaban juga selain ada glowingnya juga gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini aku sebenarnya agak-agak takut karena kan kulitnya dia sensitif ya. Dan kalau kulit sensitif itu, intinya setiap kali kalau aku bikin review, di satu kulit itu akan berbeda sama kulit yang lain. Jadi kalau misalnya aku rekomen banget, belum tentu di Laras itu akan cocok banget. Jadi aku agak-agak deg-degan ya. Mungkin aja kalau misalnya kenapa-kenapa langsung dikasih tahu aja ya pokoknya. Nah, selanjutnya menurut aku tetap yang aku tadi bilang, moisturizingnya tetap ditambahin lagi. Karena tadi itu kan lebih cuma kayak buat ya awal biar nggak kering banget aja gitu. Sekarang aku mau pakai yang ini. Udah pernah tahu belum ini? Ini di luar negeri pasti banyak yang pakai deh. Udah sering. Teman-teman kamu pasti banyak. Kakak pakai sih di video. Oh iya betul. Maksud aku teman-teman kamu ada nggak ya? Karena ini aku suka banget. Ini dia tuh kayak melembabkan. Terus dia itu emang Salep nggak sih Kak? bener. Dan ini kandungannya itu sebentar ya. Itu cocok banget buat kulit yang kering banget sampai kayak kulit yang keletek-keletek gitu. Keletek-keletek. Terus dia itu bisa dipakai buat masker juga. Maksudnya kayak bener-bener ngelembabin banget. Nih dan ini nggak ada di Indonesia. Kamu pasti kalau keluar negeri Itu di mana? Aku beli di Paris atau di Sombong ya. gitu. Nanti Ini pernah lihat sih aku kalau nggak salah di mana ya? Nggak, nanti salah. Dan aku ngeliat itu gara-gara banyak makeup artist yang pakai. Mereka tuh ngerekomendasiin banget karena dia juga cocok buat kulit sensitif katanya gitu. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Ada yang aneh-aneh nggak rasanya? Enggak juga, enggak bisa.
Oh ya, ceritain dong, kamu kenapa sih awalnya pengen jadi pramugari gitu kan? Mungkin ya aku kepo aja sih, penasaran. Jadi waktu itu tante aku kayak nawarin apa ngajak gitu ya. Jadi dia ketemu teman lamanya yang udah jadi pramugari di Emirates Kak. Terus aku kayak ditawarin, "Udah jadi pramugari aja" gitu. Cuma waktu itu Emirates syaratannya tuh minimal 21 tahun. Sedangkan kamu aku masih 19 waktu itu. Udahlah kan ku coba ke Garuda. Ku coba yang pertama gagal Kak. Deg-degan parah kan, anak 19 tahun nggak pernah walking interview. Habis itu ya gagal. Coba lagi yang kedua, nggak bawa CV. Aku bingung deh nih orang gimana sih ngelamar kagak bawa CV. Lupa. Deg-degan ya, saking deg-degannya lupa. Nggak deg-degan sih, kayak emang lupa aja. Terus ya udah, habis itu yang ketiga lancar aja ya, sampai keterima. Alhamdulillah keterima. Pada saat itu masih kuliah Kak. Terus ngomong sama keluarga, ya udah terserah. Maksudnya open gitu loh mereka, maksudnya Bagus terserah gitu. Ya udah, jadilah pramugari sampai sekarang. Suka dukanya apa selama ini kamu udah 6 tahun menjadi seorang pramugari ini? Suka terus, gajinya gede soalnya. Tapi bener nggak? Ini adalah mitos atau fakta kalau jadi pramugari itu gajinya tinggi? Tergantung Kak. Oke, apa tuh? Dibandinginnya sama siapa? Sama orang-orang yang emang sepantaran kamu? Seumur ya berarti Iya, ya? misalnya umur atau Fakta kan? Nah. Oke. Berapa kali banyaknya tuh gedenya kayak gede Ya, banget, beda-beda gede soalnya di kerjaan aku, apa sih namanya? Di perusahaan, di tempat aku kerja sama yang di tetangga kan beda-beda. Aku aja nggak tahu gitu. Pasti. Cuma even di tetangga sama di aku kayaknya nggak jauh beda sih Kak. Tapi pokoknya emang itu fakta ya. Fakta. Kalau misalnya itu tinggi. Soalnya rata-rata fresh graduate aja untuk dapat UMR di Jakarta kan harus fresh graduate. Betul. S1 kan Kak? Iya. Ini anak 19 tahun. Iya loh, makanya 19 tahun nggak usah kuliah tapi bisa dapat gaji yang gede juga. Siapa yang nggak mau? Nah sekarang tips, bukan persyaratan standar kalau mau jadi seorang pramugari atau pramugara. Pasti kan ada kan ya, kayak misalnya tingginya berapa, beratnya berapa, harus cantik, harus bisa berpenampilan menarik, apa sih standarnya? Belum di searching lagi Kak. Udah 6 tahun Kak. Yaudah sambil ini aku dandanin, kamu coba searching dulu dah. Oke, selanjutnya tadi pertanyaannya, apa syarat jadi seorang pramugari atau pramugara? Jadi kali aja dari kalian ada yang mau jadi pramugari atau pramugara kan ya? Bisa aku ini. malu deh mewakili pramugari dengan aku yang seperti ini Kak. Loh justru nggak apa-apa, malah keluar aslinya kan ya. Gimana tuh? Coba. Standarnya apa ya Kak? Sekarang ada pramugari yang beberapa airlines maunya ada yang boleh lulusan SMA atau sederajatnya, ada yang kualifikasinya S1 atau Oke. gitu. Terus bahasa Inggris Oh bisa, gitu, pasti oke. ya. Bahasa Itu udah jadi Inggris syarat wajib berarti ya? wajib. Oke. Apa lagi Kak? Tinggi sekarang rata-rata minimal 160 sih Kak. Itu perempuan. Kalau laki-laki Kalau laki-laki itu 165. kalau nggak salah 165 apa 168 Oke, atau oke. 170-an segituan. Udah. Terus udah. Tes. Nanti dites tuh tinggi badan sesuai nggak berat badannya, harus proporsional, terus kayak walk-in interview. Nanti banyak tuh Kak, habis itu misalkan kita lolos, dapat lagi nih jadwal lagi untuk English testnya. Oh oke. Habis itu psikotes tes. Itu dia bertahap semua. Waktu aku dulu itu terus ada medical check up-nya. Oh iya, itu pasti juga. Medical check up, habis itu setelahnya ada kayak dulu namanya background check Kak, kalau nggak salah. Dulu namanya background check. Itu buat ngecek apa? Ke Pancasilaan gitu kan. Oh oke. Oh gitu. Kewarganegaraan kitanya gitu. Jadi bener-bener backgroundnya, keluarganya apa bla 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 kayak gitunya Kak. Nggak paham sih aku Kak sebenarnya. Udah, terus habis itu apa lagi ya Kak ya? Kalau nggak salah udah tuh tahap terakhir kayak interview lagi aja. Itu Yang ngobrol juga. Tapi yang terakhirnya kita waktu dulu aku disuruh pakai seragam. Mungkin cocok nggak nih gitu. Oh, kayak pas pakai tuh Cocok dapat nggak nih tuh membawakan nama perusahaan itu gitu. oke. Mungkin kayak gitu. Udah. Habis itu kita pendidikan. Berapa lama tuh pendidikannya? Waktu itu aku pendidikan 6 bulan apa 5 bulan kalau nggak salah. Tergantung sih Kak. Sampai sebelum dia terbang, sampai kalian Sampai rilis, sampai dapat license kayak SIM gitulah Kak. Kita buat ada ujiannya juga. ada itu, dan itu license-nya dari negara. Oke. Terus habis itu kalau misalnya udah baru boleh. Udah boleh rilis, terbang lah kita menyandang nama pramugari. Keren.
Jenjang karirnya gimana menurut kamu di sana? Kalau jenjang karir itu, kalau yang di aku nanti dia ada kayak manajer servisnya, bisa jadi chief, cuma terus banyak banget. Terus ada yang jadi instruktur, jadi kita kan Instruktur maksudnya dia nggak terbang dong? terbang, ada yang nggak terbang, ada yang terbang, cuma main jobnya kan pramugarinya, cabin crew. Kalau misalkan jadi instruktur, kayak aku kan harus ada perpanjang license tuh Kak setiap tahun. Oh, gitu. Itu masuk kelas lagi, kita renewal lagi, kita belajar lagi berarti tentang bagus ya? safety-nya. Iya, jadi kita harus selalu tahu tentang safety-nya pesawat kan. Bener. Karena pekerjaan utama update. pramugari adalah tentang safety. Betul, mantap. Oke. Oke, nah sekarang kita ngomongin makeup lagi. Jadi aku tuh sangat menyarankan kalau kamu kulitnya kering, itu pokoknya semua yang kamu pakai itu adalah yang hydrating. Jadi kayak misalnya primer tadi hydrating, tadi aku udah coba. Jadi foundationnya juga hydrating. Tadi BTW foundationnya Tadi apa ya? aku pakai ini dong, Makeup Forever Reboot. Ini bagus banget, dia tuh hydrating dan ringan banget nggak rasanya. Dia nggak sabaran ya? Iya, ngajak ribut soalnya. Semuanya kayak gitu dari kemarin juga. Terus dia ringan banget nggak rasanya? Kayak ringan, Iya sih. ringan. Terus dia tuh kayak, dan dia ada vitaminnya. Jadi kayak make up sekaligus skincare at the same time gitu katanya. Gitu. Makanya pokoknya kalau buat kalian yang kulitnya kering dan emang perjalanan yang Kakak punya kaca nggak Kak? ada dong. Nggak boleh lihat lah. Nanti aja kalau udah selesai. Hai. Terus udah gitu pakai semuanya hydrating dulu. Jadi nanti baru terakhirnya kita benar-benar ngelok banget biar hidrasinya tetap kelok ke dalam gitu. Sekarang kamu pakai concealer dulu ya. Ini concealer sebenarnya apa aja karena untuk nutupin bawah mata aja. Kamu nanya dong kalau misalkan udah harus pakai eye cream gitu nggak sih, kayak baru 25 gini? Tapi kayak udah ngegaris gitu loh Kak, terus kayak itu kayak semenyebalkan itu ya kalau ngaca. Emang. Rasanya tuh nggak mau ngaca seharian. Bener. Jadi kalau menurut aku kalau udah mulai kelihatan gitu mending pakai sih. Apalagi umur 20 ke atas karena kan polusi tuh ngaruh banget loh buat kulit Indonesia, Jakarta terutama ya. Polusinya kan tinggi ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu salah satu Jakarta. salah satu faktor membuat kulit penuaan dini. Penuaan dini. Iya kan dia katanya gila juga dia. Gitu salah satunya. Makanya kenapa harus, menurut aku nggak apa-apa kayak 25an gitu udah mulai pakai nggak apa-apa deh. Tapi mungkin jangan pakai yang berat-berat dulu ya, nggak usah pakai gerlang atau misalnya pakai SK2, eye cream itu nggak usah. Pamer gitu yang harganya 3 jutaan, ketahuan deh. Ini ada yang mau nanya nih, coba nih. Pertanyaan, Apa? bener gak sih kalau di pesawat harus matiin handphone? Matiin handphonenya gimana nih? Nah, Ya ada flight mode atau gimana? airplane mode. Jadi di pesawat boleh mainin handphone, boleh nyalain handphone, itu di mode pesawat. Ada saat-saat dimana handphone benar-benar harus dimatikan Yaitu? atau nggak boleh dipakai sama sekali. Yaitu? Yaitu pada saat take off, landing, dan taxi. Taxi itu pesawat jalan di di seputaran Oh bandara. gitu. Aku tuh dulu tuh suka naik taksi tuh apa sih? Gue Taxi itu namanya taxi. Oh, itu namanya taksi. Oke, Ya, oke, oke. namanya taxi. Karena bisa takut mengganggu ini ya. Iya. Apa namanya? Itulah ya. Si Navigasi navigasinya antara pilot dan ATC. Iya, betul. Oh, oke oke. Kan handphone sekarang udah canggih gini. Betul. Nah, sekarang tuh yang jadi main concernnya tuh ini tau Kak, Apa? lebih ke bukan ganggu sinyal, tapi baterai. Oh iya, bisa meledak atau apa gitu, Iya, makanya ada pernah nggak Iya, bener. yang Iya, tahu itu. apa ya, Iya. handphone itu Betul. meledak Bener. di pesawat, terus hampir di semua bandara di dunia Di dunia, nggak almost boleh. di dunia itu nggak boleh, handphone jenis itu tuh nggak boleh Betul. masuk sama sekali karena si lithium baterainya justru Bener. yang bermasalah. Sama power bank juga kan, kalau di Power atas bank? 20.000 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya di atas Tergantung berapa lah, aku lupa deh. kebijakan sih, kebijakan ininya setempat, kebijakan setempatnya. Nah itu Kak malah jadi sekarang yang main concernnya itu justru malah Baterainya tadi. baterai, karena takutnya kalau misalkan kebakaran kan di atas kan Bener. kita sih yang jadi pemadam kebakarannya siapa lagi? Banyak. Ini jadi pemadam kebakaran ya, bener banget. Kita maksudnya gitu. Lebih ke safety-nya untuk itu, karena kan ya nggak apa-apa kok kalau misalkan nggak di airplane juga nggak apa-apa kan, nggak bakal ganggu juga. Ya kan kalau nggak di airplane, handphone pada umumnya akan mencari sinyal terus kan Kak. Betul, bener. Pada saat mencari sinyal terus itu dia akan panas itulah yang akan menyebabkan api atau konslet atau I something. see. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Iya, Nanti silakan make di sense, Google make ya. sense. Oh, please ceritain pengalaman apa yang paling menarik, misalnya pengalaman unik dari kamu sebagai seorang pramugari. Soalnya aku pernah kayak misalnya cerita serem atau misalnya cerita apa gitu yang Yang di kamar mandi gitu. ya misalnya apa atau apapun yang menarik banget yang
bisa diceritain? Yang harus aku sendiri ya? Enggak boleh, misalnya kamu dengar dari siapa gitu. Kalau denger banyak banget. Oh gitu. Tunggu bentar. Sebelum kamu cerita, kasih tahu standar pakai makeup di pramugari sebagai pramugari tuh gimana? Misalnya blush on-nya itu harus kayak gimana? Jadi udah sampai di mau blush on company soalnya. aku, company gue ya. Di tempat aku kerja. Itu warna makeup kita memang diatur Kak Oke. di dalam buku. Ada persyaratannya, ada bukunya. Oke, terus? Jadi kayak misalkan eyeshadow tuh harus warnanya apa? Nah, warnanya apa? Nude. Eyeshadow tergantung Tergantung jenjangnya. Tergantung baju. Oh, oke. Terus warna terus. baju, jadi nyamainnya warna baju Kak. Oh, jadi misalnya biru ya biru. Biru ada misalnya biru. Kalau biru kalau nggak salah dia pakainya silver sama dark brown atau apa gitu. Oke. Kalau misalkan orange pakainya kayak terakota. Kayak terakota sama gold gitu. Oke. Ujungnya hitam, yang kayak gitu-gitu. Jadi tergantung. Nah, blush Tapi harus senatural mungkin, nggak boleh smoky eyes ya. yes, Ya kan, betul. betul. Nggak Iya, boleh terus. smoky eyes. Blushnya? Blushnya balik lagi kalau misalkan nggak, kalau saya ingat aku dusty pink. Oh, oke. Dusty pink tuh untuk yang warna Coral. apa? Coral tuh untuk yang apa? Boleh Pokoknya peach, boleh senatural orange. mungkin ya, Senatural mungkin, sematching-matchingnya. Kadang kayak bajunya warna apa, blushnya warna apa kan? Kontras jadi kayak ini apa mohon sih maaf. gitu kan? Mohon maaf kan. Oh, muka saya putih juga ya. Oh enggak ini karena cahaya kok, tenang aja. Terus. Pokoknya senatural mungkin lah ya. Oke, sekarang aku akan Senatural bikin mungkin. senatural mungkin. Nah, next untuk makeup juga perbanyak menggunakan yang hidrasinya tinggi kayak yang tadi aku bilang. Salah satunya juga kayak yang krim-krim aja dulu kalau buat yang kulitnya kering. Jadi biar dia tuh benar-benar nyerap banget di kulit gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke. Sekarang kamu ceritain lagi tadi pengalaman yang menarik baik yang kamu dengar maupun yang kamu benar-benar alamin. Banyak sih Kak. Contoh. Pengalaman ya, dimarahin klien udah biasa lah ya Oke, Kak oke. ya. Itu adalah hal Pasti, yang pasti, biasa. itu pasti banget. Salah kaprah tentang pekerjaan kami itu udah banyak banget. Oke, maksudnya gimana tuh contoh? Kayak ngangkatin bagasi. Oh iya, nah itu dia. Tadi aku nanya sama dia. Ting. Ada back sound sedihnya. Iya, soalnya aku pernah baca juga katanya kalau pramugari itu sebenarnya bukan pekerjaannya untuk ngangkatin bagasi. Itu benar apa enggak? Tuh. Oke, lanjut lagi. Karena barang-barang yang barang pribadi kalian adalah tanggung jawab pribadi kalian. Kayak gitu loh Kak. Cuma untuk rekan-rekan yang bertugas itu akan dengan senang hati membantu. Kalau misalkan untuk yang orang-orang yang membutuhkan, bawa anak, orang tua atau memang lagi sakit, itu akan dengan senang hati membutuhkan. Cuma kadang kayak Ada yang kayak gitu? Serius? enggak ada oknum, enggak semuanya kayak gitu. Cuma itu akan ada Kak. Maksudnya yang mungkin belum mengenal kalau ternyata pekerjaan kami itu utamanya adalah membantu penumpang pada saat terjadi keadaan darurat Kak. Oh, oke. Itulah makanya kenapa rekan-rekan aku diajarin gimana sih caranya firefighting, madamin api, gimana sih caranya nanganin orang jantungan, gimana sih caranya nangkep orang mabok misalkan. Karena kan di atas nggak ada polisi, nggak ada pemadam kebakaran, nggak ada dokter, mau tanya siapa. Bahkan kamu juga belajar berenang juga kan kalau misalnya yang terjadi sesuatu, bener nggak sih? Iya. Iya kan? Kalau misalnya ya something happen gitu. Ya ada pelampung sih Kak. Iya bener, tapi kan tetap aja harus berenang. Kalau nggak bisa berenang gimana? Iya, Maksudnya bener. malah jadi pramugarinya minta tolong. Cuma kan yang main concern kita kan pada saat di Pas dalam lagi pesawat. di dalam pesawat gitu. Kalau misalkan ada yang jantungan atau apa atau mau pakai oksigen, apakah semua orang tahu gimana caranya CPR Kak? Betul. Wah, kalau CPR salah itu CPR penting bisa- banget loh. Bener. Semuanya harus belajar yang namanya CPR. Bener. Apakah semua orang tahu cara nanganin orang stroke? Benar. Kayak gitu-gitu. Jadi kamu udah kayak merangkap semua pekerjaan profesi ada di kamu ya? Itu sukanya aku banget. Kalau misalkan aku kalau aku nggak jadi pramugari, aku nggak akan tahu Kak sepenting Semua apa ilmu-ilmu itu ya? Keren, sepenting keren. apa harus gimana sih caranya kalau misalkan ada api di dapur? Bener. Apakah yang harus pertama dilempar adalah kasih air? Ternyata pas dikasih air yang kebakaran laptop. Laptop ternyata itu adalah lithium baterai. Betul. Yang dia di- nggak bakal ya kayak terus. Ternyata malah jadi konsleting, ternyata apinya makin gede gitu. Kayak gitu-gitu loh Kak. Bantuin orang hamil lahiran aja aku diajarin Kak. Parah. Parah. Itu kamu pernah nggak ngerasain itu? Enggak sih, alhamdulillah Kak. Aku ngebayangin gimana itu kalau ada yang lahirin di atas pesawat. Jadi kayak kita disiapin untuk jago pada hal-hal yang kita nggak mau.
Hal-hal yang iya, istilahnya dipersiapkan banget dipersiapkan ya. untuk worst Case lah ya. Mm. Oke. Terus yang udah pernah apalagi pengalaman yang menarik. Apalagi ya kak? Oh ini teman aku sih kak. Oke. Jadi ada bapak-bapak lagi antri ke toilet gitu. Terus teman aku lagi berdiri kayak lagi berdiri juga di situ lagi Oke. pengen ngecek toilet gitu. Mbak salam ya buat ibu ini. Dia duduknya di depan soalnya di bisnis. Oh iya pak, dari siapa? Dari bapak namanya siapa pak ini? Iya pak, nanti saya salamin. Terus? Bilangin jangan lupa makan. Oke, terus? Ini aku juga diceritain sih kak, Oke, gitu. oke. Terus ke depan lah mbaknya kan, ngomonglah itu ke ibunya, bu, Iya. dapat salam dari bapak ini, katanya jangan lupa makan, habis itu minum obat. Ibunya nangis, tahu nggak? Ibunya lagi bawa jenazah itu suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, sumpah serem banget. Ya, berarti Seriusan. berarti lebih tua ya, Bu. Serius gak? Aku pasti dengerin lagi. Bohong lu bohong banget lu bohong. Gue nggak bohong mbak, kayak gitu. Allah. Ya, ibunya langsung nangis di tempat karena itu lagi bawa jenazahnya dari luar kota kemana gitu lah misalkan gitu. Mau dimakamin di mana? Ya Allah. Jangan tidur sendiri kamu ya. Terus. Wow, oke. Itu cinta sejati sih bapaknya tuh. Sih gemes banget. Ngingetin makan sama minum obat. Terus awal jadi merinding, jadi bingung nanya apa lagi. Iya. Terus kayak banyak banget tau kok, kayak aku belajar table manner. Oh iya, oke. Kan juga ya. Iya, kita diajarin table manner gitu. Dulu sih aku dibilangnya kayak pramugari itu kayak udah kayak dutanya kita. Kalau di luar gitu. Oke. Nggak duta juga sih. Maksudnya kayak Brand ambassador. pramugari dari Indonesia ya gitu. Suka Oh. kayak diajak makan. Kadang suka banyak kayak penumpang-penumpang yang memang baik banget kak. Kita satu set kru tuh diajak makan, dijamu di daerahnya mereka, serius. Atau misalkan aku pernah kak ulang tahun. Terus kayak di belakang tuh bapak-bapak lagi ngantri ke toilet juga, terus tiba-tiba kayak lagi bercanda-bercanda gitu, ada pokoknya nyebutin kalau aku lagi ulang tahun Oke, gitu. oke. Terus kayaknya si bapak-bapaknya itu emang udah tahu aku nginepnya di mana di kota itu. Terus tiba-tiba memang dibawain ini dong kak, dikasih kue banyak banget gitu. Buat mbaknya ulang tahun, buat yang ulang tahun katanya dan yang lainnya. Kayak gitu kak, banyak banget tahu penumpang baik-baik tuh banyak banget. Tiba-tiba datang, mbak oleh-oleh ya mbak dari sini. Serius kakak itu banyak banget. Ini gemes banget. Baik banget parah. Terus yang paling ku cintain adalah makanan se-Indonesia, enak banget ya Allah. Iya ya. Kakak, enak banget itu, parah enak banget sih, nggak bohong aku. Itu sih kayak yang paling juara itu si makanan sih. Itu pemacu semangat banget. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini kenapa kamu? Ini kan tadi udah basah banget ya. Nah, kamu kan biasanya kalau ngeset bedak pakai apa? Ngeset kalau complexion pakai apa? Loose powder apa pakai bedak atau pakai apa? Nggak pakai. Sebenarnya nggak apa-apa, malah bagus Nggak karena pakai, kamu Kak. kulitnya kering kan. Jadi jangan terlalu banyak di set malah, bener itu. Paling kalau aku pakai bedak tuh justru di tengah-tengah hari gitu Kak. Abis aku lap pakai tisu, Coba buat nge-touch up dikit aja kan. biar lebih fresh dikit aja gitu, biar nggak buluk-buluk banget. Benar-benar. Atau yang tadi aku pakai, jadi ini aku pakai loose powder, tapi yang dia ada kandungan silikanya, jadi dia tuh sekalian ngeblur juga. Nah, ini Tapi dia ringan banget gitu. Tapi ngeset tapi agak ngeblurin juga. Apalagi kamu kan tadi bilang ada pori-pori lumayan gede kan di sini gitu. nggak boleh ngaca Kak. Nggak boleh, ntar aja. Dah, terus Kan mau nyontek. ya nggak apa-apa, nanti nonton videonya. Iya sih benar. Dah, pertanyaan selanjutnya apa tadi? Iya kan gak boleh mainan handphone. Terus kalau misalkan flight bisa sampai 12 jam ngatasin bete, itu gimana? Boleh, kan tadi nggak boleh pakai handphone itu kalau take off landing. Pokoknya setelah take off, udah mati tuh. Udah pakai. Tapi kan di pesawat maksudnya tetap di airplane kan. mode. Ngatasi bete selama penerbangan yang berapa belas jam itu gimana? Ya aku kerja lagi kan. Iyalah pasti Kalau kan. aku lagi jadi penumpang gitu. Aku lagi jadi penumpang doang aja 10 jam kayak Makanya bangun tidur. Parah. Astaga, Tuhan ini merem kayak melek tetap di dalam pesawat. badan udah encok banget. Betul. Udah encok banget. Terus apa yang kamu lakukan? Gitu. Nonton sih Kak, pokoknya sebisa mungkin sebenarnya memang pasti disuruh duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Cuma curi-curi gerak-gerakin kayak gerak-gerakin Oh iya, itu wajib kaki, sih. kayak gerakin apa Benar. supaya nggak ada penggumpalan darah kan. Benar. Kemarin aku sempat baca dan sempat dikasih tahu juga waktu pendidikan lagi tema untuk yang bagian medisnya gitu loh Kak. Medical knowledge-nya lagi bahas tentang itu, deep vein apa gitu Kak. DVT kalau nggak salah. Tapi panjangannya aku lupa. Nah, itu jadi penggumpulan
gumpalan darah kayak kakak duduk terus gitu, terus tapi nanti efeknya nggak di pesawat kak. Jadi karena kita duduk di pesawat lama, nanti tiba-tiba pingsan di kayak bandara atau di jalan menuju rumah kayak Karena gitu. istilahnya Baru jalan kali ya kak ya? Iya, karena istilahnya duduk terlalu lama kayak kejepit kan, kayak Mungkin tertahan ya, pas berdiri baru gitu, tapi Pas udah kayak jalan, keburu. Iya benar-benar make sense sih. Oke. Iya, terus jadi malah itu sih yang Karena kadang-kadang orang jadi males jalan gara-gara di pesawat. walaupun atau- diomelin. Emang iya? Enggak lah. Aku pernah loh kayak misalnya long flight gitu, aku jalan dari ujung ke ujung balik lagi gitu. Ya udah diliatin nggak apa-apa sih. Daripada aku pegel. Oke, sekarang aku mau pakai kontur sedikit aja buat hidung kan ya. Ini sebenarnya aku bingung sih mau didandanin apa, udah cantik kayak gini. Alhamdulillah ya Allah. Itu tuh kayak suka gemes bagian hidung, bagian sini tuh suka kayak ngelupas mulu gitu loh kak. Diapain ya? Nah kalau misalnya ngelupas tuh biasanya karena kering banget tadi aku bilang. Iya. Jadi kalau misalnya udah pakai, terus kamu pas lagi throatnya jadi kering, itu disemprot pakai facial spray. Kalau misalnya kamu punya cushion atau apa, nggak apa-apa di kayak di. Iya, kadang aku retouch tuh ya pakai Ya kan? cushion ya sampai semuanya aku bener-bener pakai. Kadang kalau blusonnya habis nih kak, udah kasih lipstick aja. Betul, emang multitasking aja, multitasking. Jadi bener-bener pakai semuanya yang basah-basah, yang krim-krim gitu. Betul, itu betul. Kamu yang lakuin udah bener kok sebenarnya. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya guys, udahlah nggak usah ya, kita udah pulang aja deh. Ya, bye. Iya sih ya. Ya dong. Pernah nggak mergokin orang yang mabok di pesawat? Kita nggak bisa ini sih kak. Kalau ada orang yang mabuk tuh kita nggak bisa judgement juga, mabuk kan loh gitu. Bapak udah mabuk, bapak nggak boleh minum lagi, kan nggak boleh juga. Bener. Terus gimana Jadi dong? kayak cuma keep in watch aja. Karena kadang bukannya kadang ya, takutnya Mengganggu. Kan ada mabuk, kan ada orang mabuk tidur, ada mabuk bawel, ada mabuk rusuh. Takutnya yang rusuh itu loh kak, gitu. Jadi kadang kita ya apa namanya? Mbak, yang itu udah minum ini berapa gelas gitu. Misalnya Mbak nomor 20 20A udah minum 5 gelas ya. Oh, dari aku udah minum 2 Mbak. Oh, 7 ya berarti ya, keep in touch ya. Iya. Oh, keep in touch. Bukan keep in touch. Salah. Itu boleh nggak sih tolong dihapus aja? Jangan dilucu-lucuin aja. Ya udah, kamu mau nanya apa sama aku? Nggak ada sih kak. Apa bagian terenggak enak dari menjadi seorang pramugari yang sampai sekarang kamu masih struggle? Two face sih kak, benci banget aku kalau misalkan harus bermuka dua gitu. Kalau aku nggak suka, misalkan ke rekan kerja, ke atasan atau ke penumpang sekalipun gitu kak, kayak aku pernah kayak ya Allah Pak, mohon maaf nih bapak yang salah, kenapa saya yang dimaki-maki? Oh, paham. Iya, yang kayak gitu-gitu loh kak. Aku kayak terus muka aku muka-muka yang Dan harus dituntut, pekerjaannya kan emang harus dituntut tetap harus tetap senyum sepolite mungkin ya kan, senatural mungkin, nggak dibuat-buat. Bener. Tapi Poker face. ya Allah, capek ya jadinya ya. gini Poker face amat capek ya ya. nyari kerja. Lanjut. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dilakukan pramugari untuk menjaga aset? Maksudnya kan kayak menjaga aset. Kan kalau pramugari kan harus berpenampilan menarik terus, penampilan ini gitu loh. Apa sih? Kayak nggak boleh jerawatan Iya, gitu ya, betul. Kak, ya? Itu bener ya? Nggak boleh Iya. jerawatan tuh bener? Kalau jerawatan yang udah over banget gitu kan, nanti ada sih yang di grounded tuh nggak boleh terbang kak. Serius? Sampai itu jerawatnya hilang. Atau misalkan grounded nih berkala, misalkan seminggu sekali suruh balik, misalkan dicek belum bener juga, bukan belum bener ya, rusak kalau itu muka. Belum apa sih namanya, belum membaik gitu, jerawatnya masih parah gitu, yang nggak bisa sama sekali ditutupin sama make up gitu. Nah, itu biasanya kayak udah lanjut lagi groundednya maksudnya. Terus berat badan enggak kak, Alhamdulillah nggak pernah ya. alhamdulillah nggak pernah. Terus berat badan juga Berat pasti. badan juga kayak kita standarnya BMI misalkan. Tapi kalau misalkan emang di BMI, misalkan over nih kak, aku over di BMI. Tapi pas pakai seragam pas dilihat masih oke. Ya udah nggak apa-apa. Oh, oke. Ada kan orang yang berat badannya misalkan Di otot gitu kan. iya, berat badannya berapa segini? Ah, masa sih nggak kelihatan gitu. Ada yang berat badannya, ada yang nguap naik gitu berat badannya kan ada. Mohon maaf, nguap naik berat badannya serem juga ya. Itu dia. Saya. Aku nggak ada treatment khusus sih kak. Tapi biasanya teman-teman kamu kalau misalnya lagi ngalamin itu Standarnya cewek-cewek sih kak, Ke paling klinik. kalau nggak iya ke klinik, skincare, Tiada Tara. Terus aku kayak baru tahu ternyata klinik tuh harganya top tier ya kak. parah ya. Wah, mukanya 10 juta krimnya doang gitu. Mungkin 10
10 juta cuma cecerepet bagi mereka-mereka gitu ya. Cerepet. Cuma secercah gitu. Tapi aku mes banget gitu loh Kak. Mungkin karena aku nggak pernah sampai segitunya sama muka ya Kak ya. Yang menganggap muka adalah aset ya kan. Iya, soalnya kamu tuh aset loh, pramugari tuh asetnya tuh di muka sama di badan kan. Apa sih Jangan namanya? ya? Investasi gitu kan ya. Enggak ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa coba. Ini aku natural aja ya pokoknya. Sebenarnya sih di BBB hari ini tuh kebanyakan kita yang mengulik dia nggak sih? Iya. Nggak apa-apa lah, bagus, karena kan pasti banyak yang penasaran. Nah, kamu udah pernah tanya sama aku nggak? Apa nggak usah? Tapi mau jadi pramugari nggak kira-kira? Mohon maaf, udah nggak cukup umur deh kayaknya. Iya, Tapi berapa? 27. Maksimal 28 kok, masih bisa kok. Jadi masih setahun lagi masih bisa ya. Cus. Tapi katanya pramugari tuh nggak boleh terlalu tinggi loh. Oh iya, ada Bener maksimal. kan? Bener. Berapa tuh maksimalnya? Nggak tahu lagi Kak. Astaga. Apa sih yang aku tahu tuh apa? Di tempat aku kerja tuh ada satu pesawat yang emang kecil banget Kak. Ini aku kan ukurannya pramugari minimal ya Kak, tinggi minimal gitu. Itu aja aku kejedot mulu Kak. Naik pesawat itu tuh bisa kali 7 kali aku kejedot. Gimana yang lebih tinggi dari Misi kakak? patuk. Kayak bener-bener segini kepala aku gitu loh Kak. Ya Jadi itu kayak memang udah terkenal banget tuh pesawat, kalau nggak krunya aja pasti penumpang juga kejedot. Ya Tata. Kak emang yang segitunya. Ini aku cuma pakai eyeshadow satu warna aja. Pokoknya minimal banget. Aku kan nggak tahu ya sebenarnya bayangan untuk jadi pramugari itu sebenarnya standarnya gimana. Tapi kan aku sering naik pesawat jadi sombong. Maksudnya aku kan sering ngelihat sering ngelihat pramugari tuh emang make-upnya natural banget gitu. Karena istilahnya apalagi Daily kan. Terus juga kan menunjukkan emang apa ya, kecantikan Indonesia gitu kan ya kalau di perusahaanmu ya. Jadi aku kebayang maksudnya. Mantap. Amin. A few moments later. And yeah, this is the final look. Akhirnya ibu pramugari ini siap berangkat. Padahal hari ini nggak ada apa-apaan ya. Ya kan mau pergi sama pacarnya. Besok datang lagi boleh Bu? Asal tarifnya bisa ya. Dan ya udah segitu aja. Maaf banget ini kebanyakan bercandanya, kebanyakan aku yang ngorek-ngorek kamu. Tapi semoga kamu mendapatkan ini nggak? Apa-apa. Mendapatkan apa ya? Pelajaran sih nggak? dapat. Semoga bisa digunakan ya Amin, dengan baik makasih ya, dan Kak, ya. akhirnya berhasil nanti bisa tahan make upnya sampai 18 jam. Amin. Oh ya buat yang tadi informasi yang sharing di Ya. dunia pekerjaan aku gitu. Itu best on pengalaman aja. Intinya kalau ada yang salah, mohon jangan dijulitin gitu kan maksudnya. Ya aku tahu kok. Oke, sebenarnya ada hadiah nih. Jadi biasanya kalau misalnya selalu aku ada konten BBB itu selalu aku ngasih juga buat kamu. Luar Jadi biar biasa. bisa dipakai juga kan. So happy. Silahkan, ini ada goodie bag. Jangan dilihat apa isinya. Dilihat. Oh my god. Oh my god. Semoga bermanfaat. Makasih banyak flamingonya. Iya, Flamingo betul. bukan sih. Bukan, itu angsa. Angsa. Semoga bermanfaat. Makasih. Bisa dipakai buat kapanpun lah ya. Amin. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Makasih ya, Udah Maaf mau banget sampai datang ke malam. sini. Ih, kebanyakan ngobrolnya nggak ngerti deh. Kebanyakan Dan ya kapan-kapan kalau misalnya aku ke BSD, kamu jangan sombong-sombong ya kalau Please aku datang WA aja ya. kapanpun Siap. WA aja. Baik. Kalau aku terbang kali aja kalau kita ketemu kamu udah dadah. Iya, ketemu aku gitu pas lagi di pesawat. Iya, Ya kan? pasti aku. Ya ampun, enggak ya? Enggak. Buat temen-temennya Laras, nih Laras sekarang udah terkenal cuy. Karena udah dimasuk video aku. Sumpah aku deg-degan banget loh. Karena berdua karena banyak yang tahu ntar ya. Karena kayak apaan sih gitu. enggak lah. BTW ini dia dari awal belum ngelihat hasil make upnya. Kamu sekarang mau lihat nggak? Mau. Tapi aku jadi takut. Gak kok, aku Bagus nggak ya? percaya kok. Kakak pingin. Oke, ini ada kaca yang gede banget nih. Pas dayang-dayang. Bener. Bismillahirrohmanirrohim. Pelan-pelan. Ya ampun, makasih banget loh untuk souvenir. Sebenarnya ya, mohon maaf tadi beauty kan. Bismillahirrohmanirrohim. Gede banget. Deg-degan aku dia. Ini nggak standar pramugari kak gitu. Serem nggak? Serem nggak gue? Cakep Pak. Yang bener. Sumpah gak bohong aku. Wah, ini bulu matanya bisa begini ya? Oh iya, saya pakai bulu mata palsu. Iya suka, bagus kan? Bagus. Tapi tetap natural kan? Iya, tapi natural ini. Iya. Lupa aku pakai bulu mata palsu. Makanya ntar itu jangan dibuang, bisa dipakai lagi ntar berkali-kali Iya, lumayan. heeh. So far nggak ada masalah nggak kulitnya?
Gak sih Kak, cuma kalau misalkan balik ke yang problem yang aku tadi bahas tuh Kak, nanti yang akan bermasalah banget kalau ini hasil makeup aku ya. Mudah-mudahan pasti enggak lah ya kalau hasil makeup Kak dia. Di bagian di sini nanti Kering. kayak cracking, kering, terus akan di sini juga berminyak tapi cracking kayak apa Kak tadi? Dehidrasi ya? Iya, dehidrasi soalnya kulitnya. Dehidrasi parah kan. Itu sih Kak, cuma ini bagus sih Kak. Makasih ya. Makasih banget loh Kak, ya ampun. Iya. Semoga kamu suka ya. Walaupun perombre-ombreannya ya. Dan ya udah segitu aja. Woi, udah. Bagus. Dan ya udah segitu aja. Terima kasih Laras Terima kasih untuk banyak, waktunya, Katia. tempatnya juga. Semoga bermanfaat. Ini ilmu yang aku kasih meskipun kayaknya nggak banyak sih, tapi semoga bermanfaat buat kamu, buat penonton juga. Dan ya sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends, and everybody to like me and to subscribe me. Don't forget to always watching my video and see you on my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mwah.